Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Besar Cipaganti yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram. Hadis yang kita akan bahas diberi judul As-sadaqah la tahilu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala li alihi. Sedekah tidak dihalalkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi keluarganya. Maksud tidak dihalalkan dalam hal menerima. Adapun kalau mereka melakukan sedekah dari hartanya, tentu saja ini amal soleh yang bagus. Maksud tidak halal sedekah bagi Nabi dan keluarganya maksudnya menerima. Hadis dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama hiya awsakhun nas." Sedekah itu tidak layak bagi keluarga Muhammad, sebab sedekah itu termasuk kotoran-kotoran yang dimiliki oleh manusia. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, dan dalam riwayat Muslim yang lainnya dikatakan wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Sedekah itu tidak halal bagi Muhammad, juga tidak halal bagi keluarga Muhammad. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Inilah yang kita akan bahas. Yang dimaksud sedekah itu kata yang umum. Bisa yang wajib yaitu zakat, bisa yang sunnah yaitu infak. Adapun kalau sedekah yang haram bagi Nabi dan keluarganya mencakup dua-duanya, yaitu yang wajib zakat nggak boleh, sedekah yang sunnah juga nggak boleh nerima, maka ini adalah makna yang umum, karena pada asalnya sedekah itu tidak difahami kecuali sedekah yang sunnah. Ayo sedekah itu maknanya sunnah. Kalau yang wajib ada istilah tersendiri yaitu zakat. Adapun kalau yang dimaksud sedekah di sini hanya sedekah yang wajib saja. Ini pun dijelaskan dalam ayat innamas sadaqatu lil fuqara. Hanyalah sedekah itu untuk fakir, miskin, terus dibahas sampai 8 asnaf, 8 golongan yang sudah kita bahas. Sedekah di sini maknanya zakat yang wajib, karena di akhir ayat itu Allah menyatakan faridatan minallah wallahu alimun hakim, sebagai perkara yang fardu dari Allah. Sedekah yang untuk 8 asnaf tadi hukumnya fardu, wajib dari Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha hakim. Apakah yang dimaksud sedekah yang tidak halal bagi Nabi dan keluarganya ini adalah kedua-duanya? Kita lihat, bila
kita melihat keumuman hadis ini, maka sedekah di sini maknanya umum, mencakup sedekah yang sunnah juga yang wajib. Tapi melihat akhir kalimat dari hadis ini yang menjadi illat, maka makna sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Karena kalimat terakhir dalam hadis ini menyatakan innama hiya awsakhun nas. Sedekah itu hanyalah awsakh. Awsakh ini jamak dari wasakh. Wasakh itu kotor. Jadi hal yang kotor yang dimiliki oleh manusia. Nah, dari sini kita melihat bahwa yang dimaksud adalah zakat. Karena zakat dikeluarkan untuk membersihkan harta dan mensucikan hati. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka sebagai sedekah yang dimaksud zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan mengambil zakat ini, kamu mensucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka. Ini yang dimaksud dengan awsakhun nas. Jadi di dalam harta yang dimiliki manusia ada 2,5% yang kotor. Yang kotornya itu harus dikeluarkan. Karena itu awsakh, kotor bagi harta yang dimiliki oleh orang yang kaya, lalu dibuang agar hartanya bersih. Makanya zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya dari hartanya disebut awsakhun nas. Oleh karena itulah maka zakat dianggap pembersih harta dan pensuci jiwa. Inilah yang menyebabkan bahwa sedekah tidak halal bagi Muhammad dan keluarganya. Maksudnya adalah sedekah yang wajib, yaitu berupa zakat. Adapun sedekah tatawwu berfungsi menghapus dosa dan kesalahan, bukan berfungsi membersihkan harta. Karena hukumnya tidak wajib. Andai harta itu tidak dikeluarkan sedekahnya, maka tidak berdosa. Karena harta itu selama sudah dizakati sudah bersih. Maka sedekah yang dikeluarkan bukan awsakhun nas, bukan kotoran yang dimiliki oleh manusia, tapi adalah hal yang disebut fadalat, bukan awsakh. Fadalat itu hal-hal yang lebih yang dimiliki oleh manusia, tapi bersih sifatnya, ya. Dan inilah madhab jumhurul ulama, yang dimaksud dengan sedekah tidaklah layak bagi Muhammad dan keluarganya. Maksud sedekah di sini adalah zakat. Walhasil para ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Adapun kata-kata la tambaghi, inna sadaqata la tambaghi, sungguh sedekah itu tidak layak diberikan kepada Muhammad dan keluarganya. Maksud tidak layak di sini adalah mumtani'ah. Mumtani'ah maknanya adalah terlarang. Terlarang, kalau ini dilanggar jatuh hukumnya haram. Makanya di hadis yang kedua yang kita bahas masih riwayat Imam Muslim disebut la tahillu li ali Muhammad. Tidak halal. Makna tidak halal apa? Haram. Oleh karena itulah maka sedekah tidak haram, tidak halal alias haram, terlarang
diberikan kepada Muhammad SAW ataupun keluarganya untuk dimakan sebagai milik mereka. Adapun kalau disalurkan melalui Nabi atau keluarganya, lalu oleh mereka diberikan disalurkan kepada fuqara dan masakin, maka boleh, karena bukan dimakan untuk mereka. Lalu siapakah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud keluarganya adalah Bani Hashim. Bani Hashim adalah anak-anak turunan Hashim. Dan Hashim itu kakek keempat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abdullah. Ini ayah yang pertama. Siapa ayahnya Abdullah? Abdul Muttalib. Dan ini adalah kakeknya atau ayah level kedua alias kakek, ya. Terus siapa di atas Abdul Muttalib? Hashim. Jadi siapa di atas Hashim? Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 turunan ke atas di dalam uruf silsilah yang diakui oleh bangsa Arab adalah disebut keluarga. Oleh karena itu di atas generasi keempat tidak lagi dianggap keluarga. Oleh karena itulah maka siapakah keluarga Muhammad yang dimaksud? Hum Banu Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Faman kana min dzurriyyati Hashim fahuwa min ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang yang termasuk turunan Bani Hashim, turunan Hashim, maka itu adalah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man fawqahu min Bani Abdi Manaf wa man fawqahu fa innahum laisu min ali Muhammad. Adapun di atas Hashim yaitu turunan Abdul Manaf dan ke atasnya tidak lagi disebut sebagai keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena alus syakhsi ilal jaddir rabi faqat. Karena keluarga seseorang hanya sampai pada generasi keempat di atas orang tersebut. Bahasa kitanya apa? Uyut. Di atas kita siapa? Ayah. Di atas ayah kakek. Di atas kakek uyut. Nah, sampai di sana yang dianggap keluarga. Turunan uyut kita itu keluarga kita. Uyut punya anak kakek kita dan kakek kita punya kakak atau punya adik, ya, itu masih keluarga kita. Adapun di atas uyut bahasa kitanya bau. Bau kaluhur, bau ke atas itu bukanlah keluarga kita. Demikian juga anak-anak dari bau kita selain uyut kita bukanlah lagi keluarga kita. Yang disebut dengan pohon keluarga dalam bahasa kita, ya. Ya teh faham teh ni aralohok. Ngerti, ya. Jadi dengan demikian tidaklah halal sedekah bagi Bani Hashim baik untuk kalangan laki-lakinya ataupun perempuannya, karena Nabi SAW bersabda, wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Sedekah itu tidaklah halal
bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Maksud dari keluarga Muhammad di sini adalah keluarga Bani Hashim. Inilah yang harus kita ketahui tentang pohon keluarga dari keluarga kita. Jadi sampai Uyut itu adalah keluarga kita. Anak-anak Uyut termasuk mungkin kita bilang aki tigigir gitu ya. Maksud aki tigigir itu kakak dari kakek kita atau adik dari kakek kita. Kita masih menyebutnya apa? Aki tigigir. Maka itu masih keluarga kita. Demikian juga ayah kita dan kakak serta adik dari ayah kita, uwak kita, mang, bibi, itu masih keluarga kita ya. Adapun innama hiya ausakhun nas, zakat atau harta sedekah tersebut hanyalah kotoran yang dimiliki oleh manusia. Di sini memakai jumlah hasriyah. Hasriyah itu jumlah yang memiliki makna yang terbatas. Sebab ada innama. Innama bahasa kita berfungsi membatasi. Makanya hanyalah disebut adatul hasr. Artinya kalau ada innama, maknanya mahiya illa ausakhun nas. Harta zakat yang dikeluarkan itu tiada lain kecuali itu kotoran yang dimiliki oleh manusia yang harus dikeluarkan. Dan harta yang kotor ini tidak layak diterima oleh sebaik-baik manusia dari aspek nasab, yaitu Bani Hashim. Karena Bani Hashim sebaik-baik turunan secara nasab. Maka zakat ini yang dianggap kotoran yang dimiliki oleh manusia tidaklah halal bagi mereka karena mereka itu terlalu mulia untuk menerima kotoran-kotoran yang dimiliki oleh manusia. Dan manusia yang dimaksud adalah manusia yang terkena kewajiban zakat. Oleh karena itulah maka yang dimaksud kotoran-kotoran manusia adalah manusia-manusia kaya yang terkena kewajiban zakat, karena tidak semua manusia terkena kewajiban zakat. Ada orang-orang tertentu yang tidak harus mengeluarkan zakat dari hartanya. Oleh karena itu disebut manusia dengan lafaz yang umum, maknanya khusus, yaitu manusia yang terkena kewajiban zakat. Ini yang disebut dengan dzikrul am wa urida bihil khas. Disebut lafaz umum, tapi yang dimaksud adalah orang tertentu atau sesuatu yang tertentu, dan ini banyak digunakan baik dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis yang sahih ataupun dalam bahasa kita, dalam bahasa manusia. Contoh umpamanya ya, Indonesia dipukul telak 10-0 oleh negara lain dalam pertandingan sepak bola. Disebut Indonesia secara umum, padahal yang kalah mah hanya 11 orang gitu ya. Tapi yang disebut Indonesia secara umum. Ini yang disebut dzikrul am wa urida bihil khas. Disebut lafaz umum, tapi yang dimaksud adalah khusus orang-orang tertentu. Ya, Indonesia meraih kemenangan menjadi juara pertama Olimpiade. Disebut Indonesia, padahal yang menang cuma satu orang dalam umpamanya bulu tangkis perorangan. Ada kan pernah
Yang menang cuma satu orang, khusus orang tertentu. Tapi yang disebut umum lafadznya yaitu Indonesia. Ini yang dimaksud dengan dzikrul am wa urida bihil khas. Dalam Al-Quran banyak. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Kata Allah Azza wa Jalla Al-Quran surah Ali Imran 173 tentang keucapan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang berkata kepada orang-orang mukmin, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menghajar kalian, untuk menyerang kalian. Nah, disebut manusia secara umum, padahal yang dimaksud hanya seorang. Siapa? Abu Sufyan yang saat itu masih kafir. Innan nasa qad jama'u lakum wal muradu bin nas alladzina qala lahumun nas ar-rajul alladzi akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bi anna quraisyan jama'u lahum. Jadi yang dimaksud seorang Abu Sufyan yang sudah mengumpulkan pasukan untuk menggumpur kaum muslimin. Disebut secara umum, tapi yang dimaksud adalah beberapa gelintir tertentu. Ini yang dimaksud dengan dzikrul khas, dzikrul am wa urida bihi amah, ya. Disebut dzikrul am wa urida bihi khas, disebut secara umum tapi maksudnya khusus. Ada lagi yang dzikrul khas wa urida bihil am, disebut khusus tapi yang dimaksud keseluruhan, dan ini banyak. Seperti contoh, ana ahtaju ila ra'si minal ghanam. Bahasa kitanya ya, saya butuh 1 ekor kambing, disebut ekor. Apakah yang saya inginkan hanya ekornya saja? Enggak, tapi secara keseluruhan. Orang Arab menyebut ra'sam minal ghanim, 1 kepala kambing. Disebutnya kepala. Kalau di kita disebut ekor. Tapi apakah yang dimaksud hanya kepalanya saja? Tidak, tapi keseluruhan. Itu si Ujang teka tingali irung-irung naacan. Nah, yang dimaksud irungnya di sana seluruh badannya, ya. Dzikrul khas wa urida bihi amah. Ini berlaku dalam hampir semua bahasa, termasuk di dalam bahasa kita. Walhasil, bahasa atau gaya bahasa seperti ini di dalam Al-Quran, dalam hadis juga banyak. Contoh hadis adalah innama hiya ausakhun nas. Zakat itu hanyalah kotoran yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya bukan seluruh manusia, tapi hanya manusia yang terkena kewajiban zakat. Dari hadis ini ada beberapa faidah atau pelajaran. Faidah pertama adalah tahrimus shadaqah ala alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi dalil haramnya sedekah bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya haram itu bukan bersedekah tapi memakan harta sedekah walaupun mereka fakir. Walaupun mereka miskin. Nabi SAW itu orang kaya apa bukan? Bukan. Beliau orang fakir, orang miskin. Tapi nggak boleh menerima sedekah. Apakah kalau ini haram bagi keluarga Nabi, apakah termasuk nabinya sendiri? Dijawab, iya. Karena keluarga fulan otomatis termasuk si fulan yang menjadi sumber penisbatan dari keluarga tersebut. Bahkan ini yang lebih utama. Bukan hanya istri dan anak-anak dan turunnya, tapi dia sebagai kepala rumah tangganya, kepala keluarganya lebih dahulu terkena. Makanya di dalam lafaz kedua, hadis kedua yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim disebut lebih rinci. Kalau yang pertama disebut la tambagi li ali Muhammadin.
Sedekah itu tidaklah layak bagi keluarga Muhammad. Dalam riwayat yang kedua disebut la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Tidaklah halal sedekah ini bagi Muhammad dan bagi keluarga Muhammad. Berdasarkan hal itulah maka termasuk Nabi Muhammad SAW juga haram untuk menerima sedekah. Kedua, apakah sedekah yang di sini termasuk sedekah tatawu ataukah hanya zakat? Sudah diterangkan tadi, ini adalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama hanya menyatakan zakat. Mereka tidak boleh menerima zakat walaupun fakir, walaupun miskin. Adapun sedekah boleh. Karena sedekah itu bukan ausakhun nas, bukan kotoran yang dimiliki dari harta manusia, bukan. Kalau zakat ya kotor, sehingga terlarang dimakan oleh pemiliknya. Harus dikeluarkan karena itu hak orang lain. Maka dianggap kotoran kalau zakat. Adapun sedekah yang sunnah maka bukan kotoran. Maka tidak termasuk sedekah yang sunnah. Ini sebagian ulama. Adapun khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menerima dan memakan baik sedekah yang wajib yaitu apa? Zakat ataupun sedekah yang sunnah. Dan ini kekhususan bagi beliau. Sehingga ketika di tengah jalan beliau menemukan sebutir kurma matang tinggal dimakan. Beliau memungutnya. Lalu beliau menyatakan, seandainya aku tidak khawatir ini kurma sedekah, niscaya aku akan makan. Tapi karena khawatir ini kurma sedekah dan haram bagi pribadi beliau, beliau tidak berani memakannya. Tapi diberikan kepada sahabatnya. Kalau sahabatnya berhak memakan sedekah. Apalagi fakir dan miskin. Termasuk itu zakat, sedekah yang wajib. Ya. Dan hadis itu juga menjadi dalil bolehnya memiliki, menguasai. Baik untuk dimakan, diberikan atau dijual. Terhadap benda yang ditemukan di jalan, selama benda tersebut harganya enteng, murah, ringan, seperti tadi, seperti sebutir kurma. Kalau diuangkan berapa? Mual ayah 1000 acan merenya, murah meriah. Maka kalau menemukan uang sekitar 5 rupiah sudah ambil saja, nggak apa-apa. Karena Nabi SAW pun menyatakan kalau aku tidak khawatir ini sedekah, saya aku akan makan. Menunjukkan itu halal. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW untuk pribadi beliau tidak makan harta sedekah. Baik harta sedekah itu yang wajib seperti zakat ataupun yang sunnah. Lalu para ulama ikhtilaf, apakah hukum ini berlaku umum atau muqayyad? Berlaku umum itu maksudnya haramnya sedekah bagi Nabi dan keluarganya itu umum, atau muqayyad dengan makna haram menerima zakat ataupun sedekah secara umum, ya, atau muqayyad. Muqayyad itu terbatasi hanya bila mereka itu diberi khumus. Khumus itu apa? 1/5 dari harta rampasan perang. Allah berfirman dalam Al-Quran,
dalam surah Al-Anfal ayat 41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin. Ketahuilah bahwa ghanimah itu, ghanimah, apa arti ghanimah? Harta rampasan perang. Itu 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya dan keluarganya. 1/5, bayangkan. Dan ghanimah harta rampasan perang itu sekali dapat banyak. Kita lihat waktu perang Hunain. Menang, harta rampasan perang banyak. Ada satu orang yang dapat 1000 ekor unta. Ada yang dapat 100 ekor unta. Kalau diruangkan dalam bentuk rupiah di zaman sekarang berapa tuh? Anggaplah satu ekor unta itu 40-50 juta ya. Kali 1000. Sabaraha unta? 50 miliar. Ini besar apa banyak? Besar dan banyak. Saya tidak memberikan pilihan sedikit, sebab bukan sedikit. 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya. Besar. Kalau diuangkan miliaran. Kalau harta rampasan perang sekali menang 10 miliar, 1/5-nya. 1/5 itu berapa persen? 20%. 20% dari 1 miliar ada sudah 200 juta, ya enggak? Kalau dari 10 miliar ya sudah 2 miliar. Itu besar apa banyak? Besar dan juga banyak. Nah, oleh karena itulah maka pantas Nabi dan keluarganya tidak boleh menerima zakat, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Kecuali bagi pribadi Nabi SAW, iya, yang sunnah juga tidak boleh. Bagi keluarganya kadang-kadang ulama membolehkan kalau dari sedekah yang sunnah. Kenapa? Karena mereka sudah memperoleh bagian. Bagiannya dari mana? Dari khumus. Dari harta rampasan perang. Nah, apakah muqayyad dengan itu? Muqayyad maknanya kalau nggak dapat khumus karena nggak ada perang umpamanya, atau perang ada tapi ulil amrinya zalim. Ulil amri umpamanya pemimpin kaum muslimin perang dengan orang kafir lalu menang, dapat harta rampasan perang. 1/5-nya itu bagi ke keluarga Nabi SAW. Kepada anak turunannya, kan ada ya. Di kita dikenal mengaku dengan sebutan apa? Habaib. Ya, ada turunan dari keluarga Nabi SAW. Selama mereka, iya jelas turunannya. Mau soleh, mau salah. Mau taat, mau maksiat. Mau ahlus sunnah, mau ahlul bidah. Tetap dapat. Asal ada silsilah keturunan. 1/5-nya untuk mereka. Tapi, ada tapinya umpamanya. Ini karena penguasanya zalim gak dikasih. Khumus tadi. Atau mungkin karena memang gak ada peperangan. Nah, akhirnya mereka fakir, mereka miskin. Apakah ketika tidak ada khumus masih berlaku enggak aturan ini? Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf apakah ini umum ataukah muqayyad. Maka para ulama ikhtilaf kepada 2 bagian. Kelompok yang pertama menyatakan ini berlaku umum. Baik mereka mendapat khumus ataukah tidak. Termasuk tidak ada bagian khumus. Baik karena nggak ada perang. Ataupun karena memang penguasanya zalim nggak dikasih khumus. Tetap saja mereka haram untuk menerima sedekah yang wajib. Sebagian ulama tetap haram untuk menerima sedekah yang sunnah. Pendapat kedua atau kelompok kedua menyatakan itu muqayyad. Mereka keluarga Nabi alaihissalatu wassalam haram, tidak boleh menerima sedekah
itu kalau memperoleh khumus, baik karena ada perang ya dikasih dan penguasanya adil dikasih khumus, baru tidak boleh menerima zakat. Adapun kalau tidak ada khumus, baik karena zalimnya penguasa atau karena tidak ada peperangan lalu mereka fakir dan miskin, maka mereka tetap boleh menerima sedekah, baik yang wajib ataupun yang yang sunnah, ya. Nah, seperti inilah ya ikhtilaf yang terjadi di kalangan manusia. Termasuk yang berpendapat seperti ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Fahuwa yara annahum idza muni'ul khumus aw lam yakun hunaka khumus bima idza lam yakun hunaka jihad wala ghanimah fa innahum yu'tuna minaz zakah li'annahum fuqara. Kata Ibn Taimiyah, beliau berpendapat bahwa para keluarga Nabi bila terhalang dari khumus, baik karena tidak ada khumus, mungkin karena tidak ada jihad, tidak ada ghanimah, maka boleh mereka itu diberi dari uang zakat karena mereka adalah fuqara. Tapi jumhur ulama, walakin jumhur ahli ilmi ala annal man'a alal itlaq wa annahum la ya'khuduna minaz zakah walau lam yakun hunaka khumus. Tapi jumhur ulama menyatakan terlarang secara mutlak. Mereka tidak boleh menerima zakat sekalipun tidak memiliki khumus, baik tidak adanya jihad dan tidak adanya ghanimah, ya. Dan ini menunjukkan kesabaran yang ekstra harus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Inilah faidah yang pertama. Faidah kedua, fadilatu alin Nabi alaihi salatu wasallam likaunihim arfa'u sya'nan min ayyakhudha zakatan nas. Hadis ini menjadi dalil keutamaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu terlalu agung, terlalu mulia untuk menerima zakat. Karena itulah maka mereka terlarang. Kenapa? Karena zakat kotoran yang dimiliki oleh manusia. Nggak layak kotoran yang dimiliki oleh manusia itu diberikan kepada orang-orang semulia mereka. Dan ini terlarangnya mereka dari menerima zakat adalah kemuliaan. Ketiga, husnu ta'limir Rasul alaihi salatu wassalam haitsu yaqrinul ahkam bil ilal liqaulihi la tambagi innama hiya awsakhun nas wa qurinal hukm bil illah lahu thalathu fawaid. Ketiga, hadis ini menerangkan sangat bagusnya cara Nabi SAW dalam mengajar. Karena selalu mengaitkan hukum dengan sebabnya. Ketika ditanya, kenapa zakat atau sedekah ini haram bagi Nabi dan keluarganya? Tidak ada pertanyaan itu, Ketang. Tapi beliau hanya berkata, nggak boleh Nabi dan keluarganya makan sedekah. Lalu diterangkan sebabnya. Karena sedekah itu kotoran dari harta manusia. Diterangkan sebabnya. Dan menerangkan sebab termasuk cara mengajar yang paling bagus. Jangan sampai kenapa Ustadz ini terlarang. Udah jangan, sekali terlarang tetap terlarang. Udah jangan nanya lagi. Nggak begitu. Orang nanti kan heran ya. Harus tahu. Dan sudah sering diterangkan, menerangkan sebuah hukum dengan sebabnya ada 3 faidah.
Apa sajakah faedah tersebut? 1. Itmi'nanun nafsi ilal hukmi li'anna an-nas idza 'alimat illatal hukmi itma'annat bila syak. Pertama, untuk ketenangan jiwa, karena tenangnya jiwa, ridhonya jiwa dengan hukum ini, karena jiwa bila sudah mengetahui sebab-sebab suatu hukum, baik diperintah atau dilarang. Kenapa ini dilarang? Ada sebabnya. Kenapa ini perintah? Ada sebabnya. Jiwa pun tenang, tidak ragu lagi. Faham dia, mengerti dia, dan semakin mantap. Ini faedah yang pertama dari diterangkannya sebab terhadap sebuah hukum. Kedua, bayanu sumui syariah haitsu innaha la tahkumu illa bima lahu illatun munasibatun lil hukmi biha yathbutul hukum. Kedua, ini menunjukkan tingginya syariat. Karena apa? Tidaklah syariat menetapkan satu hukum kecuali diterangkan sebab yang sesuai, sebab yang pantas, sebab yang layak bagi ditetapkannya hukum tersebut. Seperti banyak, kenapa disuruh saum? Kenapa disuruh sholat? Kenapa disuruh mengeluarkan zakat? Diterangkan sebabnya, ya. Kenapa disuruh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Itu diterangkan semua sebabnya. Dan setelah tahu sebabnya, oh pantas, tenanglah jiwa. Dan sebab itu diterangkan sebagai tambahan ilmu, pengetahuan, informasi yang tadinya mungkin nggak kepikiran sama kita. Kenapa yang nyari harta kita, capeknya kita, dan seterusnya, kenapa harus dikeluarkan 2,5% dari harta kita? Kadang akal yang kita miliki nggak mampu menjangkaunya. Diterangkan oleh syariat. Karena itu sebagian ada kotoran, hak fakir miskin. Lalu hikmah di balik zakat ini luar biasa. Allah akan lebih bukakan lagi pintu-pintu rizki bagi dia, ya. Kemudian tersambunglah silaturahmi dengan zakat dan infak tersebut, ya. Terjalinlah cinta dan kasih sayang. Kira-kira orang yang dikasih zakat, infak, dan sedekah oleh kita, suka enggak kepada kita? Suka. Senang enggak? Senang. Kalau senang, suka, ada feedback enggak untuk kita? Ada feedback dari dia. Dia mendoakan dalam keadaan susah, miskin, menderita, berdoa untuk kebaikan kita. Doanya menggedor pintu langit. Ya Allah, sehatkan si bapak fulan yang baik ini bersama keluarganya. Limpahkan lagi rizki yang berlipat bagi dia. Suka ada yang ngadoan gitu. Padahal yang kita kasih tepiranya. Pira oge, kalau umpamanya coba kita parkir motor biasa 1.000, 2.000, kita kasih 10.000. Da jazakallah nage ngegeleger tuh. Jazakallahu khairan ya Pak Haji, sing nambih deui rizkina cuma 10.000. Tapi doanya murudul, ya. Doanya murudul itu apa? Terus meluncur doa kebaikan. Feedback. Suatu saat parkir lagi dijaga tuh. Ini yang 10.000 nih. Kadang-kadang kalau kotor, kalau basah dilapin gitu ya. Dijaga, disimpan di tempat yang strategis, yang mudah untuk keluar gitu ya. Kalau ada orang yang kelihatan ngincer, hey, ingat ini yang 10.000 loh. Jangan berani-berani. Ada feedback, ya. Jadi terjalin ukhuwah dari kebaikan, dari infak dan sedekah. Timbul cinta dan kasih sayang. Yang itu tadinya tidak kepikiran sebelum dilakukan. Tinggi nilai syariat ini, ya. Itu faedah yang kedua.
Faedah ketiga, imkanul qiyas fima yumkinu fihi al-qiyas alaih li'anna syai'aini idza ittafaqa fil illah tasawa fil hukm. Faedah ketiga, memungkinkan dilakukannya qiyas bila mungkin diberlakukan qiyas dalam perkara itu. Karena apa? Karena dua perkara yang sebabnya sama, ya, sama dalam sebab, biasanya sama dalam hal hukum. Jenis bendanya berbeda, perbuatannya berbeda, ya, sebabnya sama, hukumnya bisa sama. Coba lihat umpan narkoba. Di zaman Nabi SAW ada apa tidak? Tidak ada. Kalau dicari dalil Quran dan hadis, ada nggak haramnya narkoba? Ada nggak haramnya sabu-sabu? Ya nggak ada. Sebab sabu-sabu atau narkoba apapun saat itu belum ada. Heroin belum ada. Ganja juga mungkin belum ada. Belum masuk, belum diimpor dari Aceh ke sana. Apakah karena tidak ada dalil yang mengharamkannya menjadi halal? Lalu boleh dia konsumsi, boleh dia jual, lalu dicari pembenaran kalau mengkonsumsi sabu menjadi lebih semangat dalam menghafal Quran. Ada yang begitu? Ada. Lihat sebabnya, efeknya sama dengan efek yang diberikan atau ditimbulkan oleh mabuk. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang muskir, yang membuat mabuk, itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram. Apapun bentuknya, bagaimanapun cara mengkonsumsinya, yang diminum seperti minuman keras, yang dihisap seperti contohnya ganja, seperti contohnya apalagi yang dihisap, lem. Lem dimakan apa dihisap? Dihisap. Tapi bikin efek mabuk gak? Iya, itu sebabnya. Ya. Ataupun bentuk padat, pil, ataupun bentuk umpamanya daun ganja, tidak dirokok, tidak dihisap. Udah karena kering, masukkan ke air panas, direbus, tambah madu, minum. Teler apa tidak? Teler. Jangan dicoba tapi saya sudah melihat, merasakan tidak. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla melindungi. Suatu saat saya dan kawan saya dari masjid, saya dari kecil pemuda masjid, dari SMA, dari SMP malah. Pas mau Agustusan waktu itu ada riungan perlombaan catur, bahkan lomba domino juga ada kan ke sana. Nah ini ada katanya orang-orang soleh, disebutnya orang-orang soleh, dan mereka matara sholat. Minum teh manis, minum. Alhamdulillah saya lagi batuk, nggak minum teh manis. Kawan saya minum, setelah minum tuh teler, semua orang ketawa. Si horeng si mana horeng? Ini ada terjemahan. Ternyata horeng itu ternyata yang dicampurkan bukan teh, tapi daun ganja. Pakai gula, enak manis. Setelah itu teler sampai subuh tidur. Bangun dah siang. Begitu bangun, wah cari nasi, lapar bawaannya, sebakul habis. Ternyata itu ganja, berefek sama. Diminum ataupun dibakar terus dihisap. Ya. Nah, jadi kalau dicari dalil dari Quran dan hadis, mana narkoba, mana heroin, mana ganja, mana sabu, nggak akan dapat. Terus kenapa bisa dihukumi haram? Qiyas. Dilihat dari sebab. Kesamaan sebab melahirkan kesamaan hukum dalam perkara-perkara tertentu. Ya seperti itulah ya. Berdasarkan hal itulah 3 faidah dari diterangkannya illat. Dan
syariat sering kali menjelaskan ilat ketika menerangkan sebuah hukum. Ilat itu sebab atau alasan. Faedah berikutnya, faedah yang keempat. Tasliyatu alin Nabi alaihi salatu wasallam fa innan nufusa majbulatun ala syuhi wa ala hubbil mal fa idza qila lahum inna hadza la yahillu lakum inna hadza la yahillu lakum. Keempat, hadis ini menerangkan hiburan bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penggembira gitulah ya. Karena jiwa kita diberi karakter pelit. Itu karakter dasar manusia pelit dan mencintai harta. Itu karakter dasar semua manusia. Dan itu berbahaya. Bibit-bibit keburukan. Tapi bibit keburukan ini bisa diminimalisir bahkan dihilangkan dengan iman terhadap syariat. Tahu bahwa karakter pelit itu buruk, pribadi, keluarga, ataupun masyarakat. Tahu bahwa karakter buruk ini buruk untuk dunia dan untuk akhirat. Akhirnya dia perangi, akhirnya menjadi dermawan. Maka hilang karakter buruk ini. Termasuk cinta terhadap harta. Ada dalam diri setiap manusia. Bisa dikurangi, bisa. Bisa dihilangkan, bisa. Real nyata pernah terjadi, banyak terjadi. Orang mengsodakokan harta sampai menghabiskan seluruh harta yang dimiliki dengan nilai yang sangat tinggi. Pernah kan saya cerita tentang Tolha bin Ali bin Tolha? Ya. Tolha punya kakek namanya Tolha. Neneknya Tolha. Neneknya Tolha ini istri Tolha sang kakek. Cerita ke cucu bahwa suatu saat sang kakek yaitu Tolha kakeknya siapa? Kakeknya Tolha. Masuk ke rumah, murung sedih. Sang istri yang solihah langsung menuduh dirinya yang salah. Dia minta maaf. Kalau kamu bersedih karena ada kekurangan yang aku lakukan, mohon maaf. Tapi tolong beritahu apa kesalahan saya. Apa kata Tolha sang kakek? La ni'ma halilatul mar'i antingga. Sebaik-baik istri seseorang lah kamu. Kamu istri yang terbaik. Ini bukan basa-basi baso. Benar loh pujian ini. Bukan sekedar menyenangkan hati istri, tapi benar. Boleh menyenangkan hati istri, walaupun dengan cara berdusta boleh. Duh cantiknya kayak bidadari ya, padahal ente. Boleh. Bohong nggak? Bohong atuh. Manya bidadari segak itu. Nah, ini Tolha benar memuji istrinya. Kata istrinya, Masyanuk, lalu apa masalahmu? Apa jawaban Tolha? Innal mala indi qad kathurat wa akrabani. Karena harta yang aku miliki tambah banyak. Ini yang membuat aku sedih. Anehnya. Kita mah sedihnya kalau harta gimana? Berkurang. Asalnya 10 miliar, ini tinggal 2 miliar lagi. Sedih enggak? Sedih bagi orang yang seperti itu. Kita mah jangankan 2 miliar tuh ya, 2 juta. Wah, sudah merasa bisa memborong mall dengan SPG-nya. Karena kita biasanya punya puluhan ribu atau ratusan ribu, ini jutaan. Wah. Lalu apa kata istri? Enggak materi asik bisa beli emas baru. Enggak. Kenapa harus bingung? Sedekahkan saja sudah.
maka disedekahkan semuanya, tak tersisa walaupun 1 dirham. Itu cerita sang nenek, yang sang nenek itu istrinya Tolha kepada cucunya yang namanya Tolha juga. Si Tolha sang cucu ini penasaran, lalu mencari orang yang dahulu disuruh kakeknya membagikan uangnya. Kam kanal malul yuqassam. Berapa jumlah uang yang dahulu dibagikan sampai habis? Disebut 400.000 dirham. 400.000. Banyak apa sedikit? Kalau rupiah sedikit. Ini dirham. Berapa? 1 dirhamnya sekarang ini 70.000 rupiah 1 dirhamnya. Kali 400.000. 4 kali 7 berapa? 28. Ditambah 0. 400.000 nolnya berapa? 5 ya? 70.000 nolnya berapa? 4. 5 tambah 4, 9. 28 dengan nolnya 9. Berapa? 28 miliar rupiah. Besar apa banyak? Besar dan banyak. Habis semuanya begitu tuh. Setelah habis plong. Kita mah kehilangan 10.000 aja stres. Mana 10.000 saya? Stres. Ini 28 miliar dibagikan semua plong. Gak cinta dunia. Karena iman. Karena keyakinan. Ya, diinvestasikannya di akhirat, bukan untuk di dunia. Berdasarkan hal itulah maka umumnya manusia dikarunia hubbul mal dan asyuh. Syuh itu artinya pelit tadi, ya. Nah, umumnya seperti itu, cinta harta. Makanya semua orang termasuk keluarga Nabi SAW secara fitrah menginginkan harta itu. Tapi terlarang. Kalau harta itu berupa sedekah, sumpahkan, lalu dijelaskanlah alasannya. Alasan ini membuat yang sudah sumpah tadi apalagi plong lagi. Apa alasannya? Innama hiya ausakhun nas. Itu kotoran dari harta manusia. Ngapain? Pengen sesuatu yang kotor. Oh kotor, amit-amit tuh nggak mau. Ya, seperti contoh begini. Kita suka banget kepada kacang. Kacang mede umpamanya ya. Dibagi nih kacang mede. Kita senang. Tapi kita nggak dikasih. Yang lain dikasih sampai habis. Kita hobi banget tuh. Sumpah nggak? Sumpah. Lalu kita komplain. Kenapa saya nggak dikasih? Sambil nahan nafas karena kesel. Baru diceritakan, dibisikkan, dihareuskan. Tahu nggak? Kacang mede itu bekas dari coklat. Coklatnya habis dimakan, kacang medenya itu dimuntahkan lagi tuh. Nah itu tuh, itu, amit-amit tuh nggak mau. Alhamdulillah untung saya nggak makan. Diterangkan tuh apanya? Alasannya, seneng nggak? Seneng, untung saya nggak makan. Yang lain mah nggak tahu, disangkanya itu bersih padahal kotor, bekas. Ya. Nah seperti itu. Sama dengan zakat. Kenapa saya nggak dibagi padahal saya keluarga Nabi? Itu kotoran dari harta manusia. Senang lagi, ngemplong lagi ya. Padahal kotoran kacang mede tadi itu tidak mempengaruhi rasa dan tidak merubah nilai gizinya, ya enggak? Merubah tidak? Tidak. Karena bekas di kolomoh orang akhirnya vitaminnya berkurang, apa begitu? Enggak, ya, enggak ngefek sedikit pun. Tapi tahu itu bekas orang, alhamdulillah untung saya enggak makan. Mau sudah habis. Ya udah, sekian saja dulu kajian kita di sore hari ini, dan kita masih punya sedikit sisa waktu untuk bertanya jawab.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saat sedang sholat jamaah, suara imam tidak terdengar sampai ke barisan akhwat, sehingga sang akhwat melirik ke depan untuk memastikan gerakan imam, apakah sholatnya sah? Sah. Jadi memalingkan pandangan dari tempat sujud tidak membatalkan sholat. Walaupun merusak nilai sholat, kecuali kalau ada uzur. Uzurnya tadi melihat, sebab suara imam tidak terdengar. Kadang-kadang ada umpamanya ya, masjid sebesar ini tidak pakai speaker, imamnya takbirnya perlahan, suaranya kecil. Jangankan ke akhwat, ke shaf kedua, ketiga juga kurang begitu jelas kedengaran. Ini tidak pedulinya imam. Imam itu harus peduli lihat kondisi jamaah. Wah, ini masjid gede, ada jamaah akhwat di belakang. Harusnya, dan tidak ada speaker, teriak dia takbir Allahu Akbar yang keras, yang kencang, ya, agar terdengar, agar tidak membingungkan. Imam itu komandan dalam pasukan. Komandan wajib peduli kepada anak buahnya. Jangan sampai imam tidak peduli, sebodoh amat si makmum udah beres atau belum, udah siap apa belum, barisannya sudah rapat apa belum. Yang penting ini takbir Allahu Akbar, barisan masih kacau. Dia yang harus membereskan barisan. Kalau sesama makmum saling memerintah bisa ribut sendiri, ya. Tapi kalau imam pemimpin, rapatkan, tolong maju, tolong geser, tolong agak sedikit ke belakang. Itu nurut, ya. Peduli. Setelah beres, rapat dan lurus, lihat jamaah ada yang sampai ke belakang tanpa loudspeaker, maka dia akan bertakbir dengan suara yang sampai ke belakang, keras. Itu kewajiban imam. Jadi boleh akhwat melihat ke depan, apakah sudah ruku. Jangan sampai kita masih berdiri padahal imam sudah sujud, karena tidak terdengar. Boleh melihat ke depan. Ustaz, ya, ada pertanyaan dari pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang, Ustaz. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang sudah tua umurnya sekitar 80 tahunan, yang mana beliau sakit sudah 2 tahun. Qadarullah 1 bulan ini beliau sering teriak-teriak dan tidak tidur. Kalau diajak berzikir tidak lagi diucapkan, sholat juga sudah lupa. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. Ya, barakallahu fiik. Kalau sudah uzur sehingga fungsi akalnya tidak normal lagi, dia sering lupa atau umpamanya tidak ingat apa yang harus dibaca, bagaimana gerakan sholat, tidak mampu lagi. Secara fisik mungkin masih bisa, tapi jiwanya, pikirannya, apa yang dibaca dalam sholat, bagaimana sholat, berapa rakaat, sudah lupa. Maka itu sudah terbebas dari kewajiban. Rufi'al qalam an thalathin. Diangkat qalam dari 3 orang. Qalam bukan danau, pena catatan malaikat, ya. Dari pertama anin nasi hatta ayadhkura, dari orang yang lupa sampai dia ingat. Wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil. Wa anin naim hatta istayqidha, dan dari orang tidur sampai dia bangun. Semua 3 orang ini itu berkaitan dengan fungsi akal. Ketika tidur akal tidak berfungsi. Ketika anak kecil akalnya belum memayyiz, belum mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika lupa akalnya tidak berfungsi terhadap perkara yang dia lupa. Nah, ini illat, ini sebab. Maka kasus lain yang memiliki illat yang sama dikiaskan ke sini. Termasuk orang yang sudah pikun. Ya, dulu saya punya uyut.
Kayak begitu. Jadi jam 10 sudah sholat 4 rakaat. Saya tanya Uyut, sholat naon? Sholat duhur. Lohor apaan? Belum waktunya Uyut. Kokolot begognya nyahwanan. Kalah ngambek ya. Kalah ngambek gitu seperti itu. Setelah sholat duhur kemudian dia nggak berapa lagi sholat 3 rakaat maghrib gesarupna ieu teh hayo geura sholat. Belum waktunya Uyut, di papatahan ku kolot teh ngambek dia. Seperti itulah. Dikasih makan, beres. Baru terab keneh kurunyung tamu. Saya mah belum makan dari pagi, belum dikasih ku si Nyai. Padahal si keneh ya. Nah itu sudah biarkan saja ya. Biarkan dia sholat semaunya dan semampunya. Ya. Wallahu a'lam. Ada salah satu ustadz yang bukan ustadz sunnah. Maksud bukan ustadz sunnah itu bukan ustadz yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Bukan lawan dari wajib. Orang yang bodoh, saya tidak berani menyebut tolol. Terlalu kasar. Orang yang bodoh menyatakan, iya, ustadz kami mah bukan ustadz sunnah, tapi ustadz wajib. Gak nyambung ya. Ada ustadz yang berkata bahwa apabila ada akhwat sedang haid, namun pada saat tidak haid dia selalu tepat sholat 5 waktu dan rawatibnya, maka saat haid pahala sholat 5 waktu tetap mengalir walaupun tidak sholat. Apa benar-benar? Jadi kalau seseorang terbiasa melakukan ibadah rutin, lalu suatu saat tidak bisa karena ada uzur, baik uzur syar'i ataupun uzur hissi, maka tetap saja pahalanya dapat. Orang biasa sholat berjamaah di masjid. Pas suatu saat hujan besar, akhirnya sholat di rumah sendirian. Pahala sholat ke masjidnya tetap dapat walaupun dia sholat sendirian di rumah. Orang biasa saum Senin Kamis, suatu saat pas hari Senin sakit, harus minum obat, nggak bisa saum, akhirnya tidak saum. Pahala kebiasaan saum Senin Kamisnya tetap dapat. Seperti itulah ya. Terakhir ya. Ustaz, bagaimana memahami makna hadis balighu, bukan balighu, balighu anni walau ayah? Karena sebagian kaum muslimin ada yang memahami bahwa untuk berdakwah tidak harus pintar dahulu, tapi cukup faham 1 ayat pun boleh berdakwah. Jadi batasan berilmu untuk dakwah seperti apa? Kalau yang dimaksud cukup faham 1 ayat dan pemahamannya benar, ya wajib sampaikan pemahaman yang benar tentang 1 ayat itu. Yang jadi masalah, ayat banyak hafal, tapi tidak faham isinya kecuali sebatas yang difahami oleh otaknya yang bodoh tentang tafsir. Akhirnya dia berani hanya cukup hafal terjemahannya, dia berani tafsirkan dengan otaknya dengan berpegang kepada hadis balighu anni walau ayah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, tapi dia salah faham. Dia melewatkan 1 kata, tidak dia terjemahkan. Kata apa? Anni. Kata Nabi SAW, balighu, sampaikan oleh kalian. Apa? Ani, penjelasan dari aku. Penjelasannya dari Nabi SAW. Walau ayat, walaupun dari 1 ayat. Walaupun 1 ayat, tapi penjelasan ayat itu pernah terdengar dari Nabi SAW, dari ahlinya, sampaikan. Aninya ini tidak dia terjemahkan, hanya sampaikan. Walaupun 1 ayat, disampaikan. Walaupun penjelasan ayat itu tidak didasarkan pada ilmu yang bersumber dari ahlinya. Dia fahami sendiri dengan kebodohan. Ini berbahaya. Sama atau kena dengan hadis.
Hadis ini banyak lafadznya dengan lafadz yang berbeda-beda dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yunya, lalu ucapannya, bicaranya itu benar, maka sungguh dia telah salah. Walaupun benar, kebetulan benar, tapi kenekatan dia berani berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu tanpa ilmu, itu yang dinilai salah. Dalam riwayat lain, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan ra'yu atau tanpa ilmu, bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Kenanya dengan hadis ini, bukan dengan hadis balighu anni walau ayah. Ya, jangankan perkara agama, jangankan wahyu Allah. Sekarang kita berbicara tentang urusan dunia tanpa ilmu, hanya dengan otak. Berani enggak? Enggak. Contoh, kita enggak tahu tentang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Coba ditanya, terangkan kepada orang tentang gejala masuk angin, kenapa masuk angin, apa yang terjadi, bagaimana penyembuhannya. Kita mikir dengan otak kita, masuk angin berarti ada angin yang masuk ke lambung nih. Angin ini mungkin dari luar masuk ke dalam atau bocor meren. Oh, angin ini mungkin gas yang muncul akibat proses pencernaan. Kalau begitu mas tiap makan atau masuk angin meren, gitunya. Bingung kan? Gimana agar bisa sembuh? Gampang, pakai minuman yang bersoda. Terab. Apa terab deh? Sendawa keluar anginnya. Sembuh enggak? Enggak. Akhirnya ngaco. Karena dia memahami masuk angin itu terjebak oleh istilah dari gejala itu masuk angin. Oh, meureun aya angin tah na jero beuteung kan gitu ya. Nah, itulah orang bodoh tentang kesehatan. Mestinya tanya ke dokter. Kalau dia ngomong begitu, berbicara di hadapan dokter, ngakak atuh. Ya, ini orang sotoi banget. Saya tidak akan berani. Suatu saat, saya sejak muda suka olahraga. Sampai sekarang saya suka olahraga. Salah satu olahraga senam, pelenturan, itu memuter-muter gini kan. Apa? Kepala gitu ya. Sudah mungkin ribuan kali. Sudah puluhan tahun dilakukan, tidak ada efek buruk apa-apa. Suatu saat di sebuah grup WhatsApp ada beberapa bentuk olahraga, salah satu muter-muter. Ada dokter di sana. Kata dokter, maaf ya, yang saya pelajari bahwa leher kepala tidak disetting untuk diputar-putar. Boleh dilipat begini, ke kanan, ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan gitu, ke menengok ke kiri, ke kanan. Tapi diputar mah tidak. Itu berdasarkan ra'yu bukan? Bukan, itu ilmu hasil research. Itu ilmu, bukan ra'yu. Saya berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu kali melakukan itu, tidak ada efek samping, nggak berani membantah dengan pengalaman. Hei dokter, saya ribuan kali nggak ada apa-apa tuh, nggak berani. Itu berdasarkan ilmu, berdasarkan research. Langsung saat itu saya berhenti muter-muter begitu karena berisiko. Kemarin saya ke dokter tulang juga, kata dia, tulang penyangga leher ini, kepala ini kecil sebesar ujung pulpen, riskan, makanya itu paling gampang dipotong, tak sudah potong ya tuh. Makanya kalau gegelutan jangan begitu ya, apa namanya, gelatin cok gitu, itu bisa patah, bisa mati gitu. Nah seperti itu ya, cukup digencet saja sampai dia menyerah, udah lepaskan lagi. Tapi kalau begitu kan bisa mati, jangan. Langsung saya berhenti.
Walaupun pengalaman ribuan kali, puluhan tahun nggak berefek buruk apa-apa, pengalaman belum tentu sesuai dengan research. Mungkin belum kerasa ya, mungkin pas aja nggak kena dengan risiko terparah nggak. Tapi saat itu saya berhenti. Sampai sekarang kalau ada olahraga ayo putar, saya mah nggak. Gitu ya anger, gitu ya siga muter. Jadi balighu anni walau ayah, anninya itu terlewat. Balighu sampaikan oleh kamu. Apa yang sampai? Anni, penjelasan dari aku, bukan dari otakmu. Walau ayah, walaupun satu ayat. Nah sekarang yang dia sampaikan satu ayat itu dari siapa penjelasannya? Dari otaknya? Atau kata orang, kata filosof? Atau ada sumbernya dari ahli tafsir? Kalau ada sumbernya dari ahli tafsir, sampaikan dengan menyebut. Ini sebagai tanggung jawab ilmiah ya. Sebut ahli tafsir yang mengatakannya, nama kitabnya, bila perlu juz halamannya, boleh. Kalau gimana dengan barisnya di pojok? Kalau detail betul boleh seperti itu, nggak apa-apa. Tapi itu nggak perlu. Ada kesan show of force. Cukup para ulama menyatakan, berkata ulama dalam kitabnya, boleh disebutkan jilid dan halaman untuk memastikan ya kalau si cetakannya sama ya, bisa boleh, tapi nggak perlu sampai baris kesekian, pojok sana pojok sini. Para ulama tidak melakukan, ada kesan show of force ya, cukup sampai yang dibutuhkan saja, barisnya nggak perlu ya. Itu anninya itu yang perlu digarisbawahi. Sampaikan oleh kalian anni, penjelasan dari aku loh, bukan dari otakmu. Sekarang orang-orang menyampaikan ayat, isi penafsiran ayat itu dari mana? Dari otaknya. Ini yang salah. Karena dengan hadis, siapa yang berbicara tentang Quran dengan royo tanpa ilmu, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka, waliyadzubillah ya. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.